Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizalfa, kelas 72 dari SMP Negeri 4 Masamba. Kali ini saya akan menyajikan materi tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Zat pencemar juga dikenal dengan istilah limbah atau sampah. Limbah merupakan bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi seperti kegiatan rumah tangga yang kehadirannya dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Berdasarkan sifat-sifatnya, limbah dapat digolongkan menjadi limbah cair, limbah padat, limbah daur ulang, limbah organik, dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik, seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Cara penanggulangan: pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Primary treatment merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat pada zat cair dengan menggunakan filter saringan dan bak sedimentasi. Pengolahan ekskreta. Ekskreta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Untuk mencegah meresapnya air limbah ekskreta ke sumur atau resapan air, jamban yang dibuat harus sehat. Pencemaran udara. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan makhluk. Macam-macam pencemaran udara. Pencemaran udara primer. Pencemaran udara ini disebabkan langsung dari sumber pencemar. Pencemar udara sekunder. Pencemaran udara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Faktor penyebab pencemaran udara: aktivitas alam dan aktivitas manusia. Cara mengatasi pencemaran udara: kurangi naik kendaraan, jangan membakar sampah, jangan merokok, memelihara lebih banyak tanaman. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau limbah kimia industri atau fasilitas komersial. Faktor penyebab pencemaran tanah tidak jauh berbeda dengan pencemaran air dan udara. Pencemaran tanah juga banyak sekali penyebabnya. Penyebab tersebut diantaranya limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Ada dua cara utama yang dapat dilakukan apabila tanah sudah tercemar, yaitu remediasi dan bioremediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme atau jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, karbon, dioksida, dan air.